Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat persatuan, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam dimohon kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini tausiah kita diberi judul Martabat dan Kedudukan Manusia di Muka Bumi. Ada dua minimal. Pertama, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang wajib mengabdi kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifah fil ard yang bertugas mengurus bumi ini, melestarikan bumi ini supaya baik, supaya nyaman dan aman. Pertama, kita lihat terlebih dulu apa manusia. Siapa manusia? Ma huwal insan? Dijawab dalam ilmu mantik dan falsafat, al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Ini bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Kata-kata natik ini, yaitu manusia adalah makhluk yang rasional, yang bisa berpikir, yang bisa menimbang baik dan buruk, manfaat dan mudarat dan lain sebagainya. Itu beda dengan makhluk-makhluk lain, terutama dengan binatang yang tidak mempunyai akal dan pikiran. Kemudian seorang sosiolog Islam yang bernama Ibnu Khaldun, dalam buku beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun mengatakan, al-insanu madaniyun bitab'i. Manusia adalah makhluk yang berperadaban, makhluk yang berkemajuan. Itu bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama hewan. Hewan tidak berniat dan tidak terpikir olehnya untuk merubah pola hidupnya, cara hidupnya, model hidupnya, mana yang baik, mana yang tidak baik, tidak tahu hewan-hewan tersebut. Buktinya antara lain adalah burung tempua. Sejak dilahirkan burung tempua itu sampai sekarang, sarangnya, rumahnya tetap seperti itu, jendelanya ke bawah. Tak teringat dia merubah. Itu antara lain contoh-contoh yang lain. Begitu juga binatang, katakanlah kerbau, sapi dan sebagainya. Kalau tuannya tidak membuat kandangnya, dia tidak berkandang. Tidak pandai dia membuat kandang, membuat rumah. Tergantung kepada orang atau tuan yang merawatnya. Itu antara lain contohnya saja. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin ayat 4. Demi sesungguhnya telah kami ciptakan manusia ahsan taqwim, sebaik-baik bentuk. Dibanding dengan makhluk lain, manusia yang paling sempurna bentuknya. Apalagi tambah dengan rohaninya, jiwanya. Bentuknya saja sudah berbeda. Jasmaninya saja sudah berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Hewan, kerbau, sapi, kakinya dua, tangannya dua, tapi punggungnya ke atas langit, menghadap ke atas langit. Tapi manusia kakinya dua juga, tangannya dua juga, tapi berjalannya bagus sekali. Punggungnya tidak menghadap ke atas langit, tapi datar dengan badannya sampai ke bawah.
lebih indah kelihatannya. Itu dari segi bentuk jasmani. Para pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu tugas yang pertama ini perlu dijalankan. Akui, yakini bahwa kita adalah makhluk Allah. Allah adalah Khalik, pencipta. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Allah adalah ma'bud yang disembah. Kita adalah abid yang menyembah. Setiap manusia jangan lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala liya'buduni, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada yang mahdha, ada yang ghairu mahdha. Ada ibadah semata-mata hanya menyembah kepada Allah saja dalam pengertian tidak ada dampak lainnya. Tapi ada pula ibadah yang dalam bentuk amalus solihat, amal sosial. Kalau rukun Islam yang 5, ibadah kita kepada Allah SWT tulus dan ikhlas. Dampaknya adalah kepada rohani kita. Tapi ibadah sosial kemasyarakatan, amilus solihat lebih luas jangkauannya daripada itu. Malah dalam hadis Nabi, memanduri saja di tengah jalan sudah ibadah. Senyum saja kepada teman-teman kita sudah sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah, kata Rasul. Senyummu kepada saudaramu sudah sedekah. Banyak ibadah-ibadah lainnya. Menolong orang, bergotong royong, membersihkan rumah ibadah, masjid, musalla, atau jalan-jalan yang akan terganggu orang lain lewat di sana, kita bersihkan dalam bentuk amilus solihat dan lain sebagainya. Banyak sekali. Malah kegiatan kita harian, mungkin pegawai ke kantor, petani ke ladang, ke sawah, ke kebun, tapi diniatkan lillahi ta'ala, bahwa hasilnya nanti untuk beribadah kepada Allah, untuk bersedekah, untuk berwakaf, atau untuk mendidik anak, menyekolahkan anak. Semuanya dengan niat lillahi ta'ala, dia akan menjadi ibadah. Tapi meskipun bentuknya ibadah, tapi kalau niatnya tidak lillahi ta'ala, apalagi ada di sana riya, sum'ah dan sebagainya, nilainya juga akan kurang. Itu antara lain kita mengabdi kepada Allah dalam pengertian ibadah yang lebih luas. Yang kedua, fungsi manusia, tugas manusia adalah khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Pada awalnya khalifah itu Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Diusir ke bumi ini, tapi ada hikmahnya. Sengsara membawa iman. Kalau Nabi Adam tidak terusir ke bumi ini, tentu kita tidak berada di sini. Tidak berada di bumi ini. Tidak menikmati kita apa yang baik, apa yang indah, apa yang menarik di alam dunia ini. Kegiatan-kegiatan lain banyak sekali. Karena terusir tadi, tapi ada hikmahnya juga. Oleh karenanya, manusia adalah khalifah fil ard. Ada beberapa makna dari kata khalifah. Berasal dari kata khalafa. Khalafa artinya menyusul kemudian, yang terbelakang. Generasi penerus itu adalah khalifah. Dalam sejarah Islam, pengganti Nabi Muhammad Abu Bakar. Pengganti Abu Bakar Umar. Kemudian Umar digantikan oleh Utsman. Kemudian oleh Ali. Dan seterusnya ada lagi khalifah-khalifah. Kemudian makna yang kedua adalah penguasa, pemimpin, raja pada zamannya. Seperti Bani Umayyah, Bani Abbas, Turki Utsmani. Itu juga istilahnya pakai kata-kata khalifah. Guru tarikat, guru tasawuf juga kadang-kadang memakai kata khalifah. Yang di puncaknya waliullah, kemudian mursyid, kemudian disebut juga dengan khalifah, guru penerusnya. Seperti Syekh Burhanuddin Ulaq Kampriaman, ada khalifahnya. Pengertian yang berikut adalah wakil Allah di muka bumi. Ini barangkali ada para pendengar yang ingin bertanya dalam hati, kok Allah pakai wakil? Biasanya ada wakil rakyat, sekarang wakil Allah. Ya Allah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengatur bumi ini. Bagaimana yang baik? Ini sejalan dengan hadis Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Di masalah bagaimana rumah yang bagus, bagaimana jalan yang bagus, bagaimana bandara yang bagus, bagaimana masjid yang indah, dan sebagainya, itu manusia yang ngaturnya. Allah hanya menurunkan, memberikan bahan baku. Kayu Allah yang menjadikan, menumbuhkan. Tapi kayu itu menjadi perabot,
alat rumah tangga dan sebagainya manusia. Allah menurunkan besi, ada surah Al-Hadid. Tapi besi menjadi alat-alat, katakan mobil, pesawat terbang dan sebagainya, manusia. Termasuklah kepada semen, termasuk batu bara, emas, perak dan sebagainya. Semuanya ada bahan-bahan tambang itu dalam bumi ini. Tapi yang mengolahnya adalah manusia. Oleh karena itu fungsi dua ini perlu dijalankan oleh manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Ahsan takwim. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, demikian tausiah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.